Talking about the look. I caught a body, ain't talking about killing them. She bought a bag and she stay for a night, going hanging with Yachty. She gon' home call me, just spread the little bitches with devils. She scamming these niggas with. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aimah, NPM 24121043. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Nah, pada video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Ajari Aku Islam. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan merupakan kisah nyata dari pemerannya, yaitu Rajor Danuarta dan istrinya, Cut Meyriska. Namun, di film ini, Rajor berperan sebagai Kenny dan Cut Meyriska berperan sebagai Vidya. Film ini menceritakan laki-laki yang pekerjaannya itu judi online. Dia bernama Kenny. Dari pekerjaan itu akhirnya melibatkan dia berurusan oleh banyak preman. Dia dikejar-kejar. Keesokan harinya dilihatkan oleh sosok wanita muslim. Dia itu bernama Vidya. Vidya dan teman-temannya merencanakan untuk membantu bencana sosial dengan cara menjual aksesoris. Keesokan harinya, Vidya memulai gerakan sosial yang dijalankannya untuk mencari bantuan sosial bencana alam. Namun ketika dia menawarkan gelang dengan Kenny, Kenny pun menggodanya dan membuat Vidya kesal. Lalu Vidya pergi dan izin kepada teman-temannya untuk sholat. Kenny pun diam-diam mengikutinya. Di masjid itu, Vidya terkejut oleh adanya Kenny. Namun Kenny bukan muslim dan dia tidak tahu kalau masjid hanya untuk sholat atau beribadah. Kembali ke tempat mereka menggelar sosial bantuan tadi, dan Kenny pun membeli semua gelang dari Vidya dan teman-temannya. Kenny pun memberi gelangnya ke Salma dan ke Vidya. Malam berjalannya waktu, Kenny melamun seperti menghayal sesuatu. Kenny pun kembali ke rumah. Ketika Kenny sedang makan malam, ayah Kenny mengatakan bahwa dia akan dijodohkan dan akan menyelenggarakannya. Keesokan harinya, Kenny menunggu Vidya di depan masjid yang kemarin. Karena teman memberitahu Vidya kalau sudah ada Kenny di masjid, lalu Vidya menanyakan kenapa dia selalu mengikutinya. Namun Kenny mengatakan kalau dia ingin diajari Islam seperti yang ada di perasaannya juga kalau dia suka dengan Vidya. Akhirnya Vidya memberikan sebuah buku untuk Kenny. Di buku itu berisi semua tentang Islam. Tidak hanya itu, Vidya juga memberikan sebuah iqra dan perlengkapan alat sholat. Hari ulang tahun Chelsea pun tiba, di mana ayah, ibu, dan Kenny pun tiba dan kagum ketika melihat Chelsea bernyanyi. Chelsea pun menanyakan dia selama ini dan menawarkan minuman. Kenny pun tidak mau dan langsung pergi meninggalkan Chelsea sendiri. Ketika Kenny keluar dari toilet, ayah Chelsea mengajaknya bicara. Di situ ayah Chelsea tahu bahwa Kenny sedang bermasalah dengan seseorang. Namun ayah Chelsea memaksa Kenny untuk menikahi anaknya. Namun Kenny tetap tidak mau dan membuat ayah Chelsea memaksanya agar tetap mau. Kenny tanpa berbicara apa-apa, dia pun langsung pergi. Keesokan harinya, ayah Kenny tahu kalau Kenny tidak menyetujui perjodohannya. Kenny pun kembali berjumpa dengan Vidya dan di situ Kenny baru tahu kalau kejadian itu. Dan di situ Kenny baru tahu kalau pekerjaannya itu dilarang agama dan dia tidak mau meneruskan pekerjaannya. Tiba di rumah, ayahnya sangat marah ketika tahu dia mempelajari buku tentang Islam. Ketika Vidya berangkat kuliah, Kenny pun mengikuti Vidya. Di dalam angkutan umum itu, mereka menceritakan isi hati mereka.
Akhirnya mereka mengetahui isi hati mereka masing-masing. Kenny mengantar Vidya sampai depan rumah. Lalu Vidya yang tiba di rumah sudah ditunggu Fahri dari tadi. Kenny melihatnya tanpa berkata apa-apa lalu pergi. Ketika di dalam rumah, Vidya pun meninggalkan ayahnya dan Fahri. Kenny dan Vidya pun kembali bertemu dan menanyakan mengapa selama ini dia mengikuti Vidya. Dan di situ Kenny menceritakan kalau dia suka dengan suara azan sejak kecil dan dia mengagumi Islam. Fahri pun menjumpai sahabat Vidya. Di situ Fahri mengetahui semuanya dan menceritakan ke ayah Vidya. Sesampainya Vidya di rumah, ayahnya menyuruh untuk menjauhi Kenny karena Kenny non-muslim atau tidak seiman dengannya. Vidya yang mengetahui Kenny tetap membela Kenny. Di situ Kenny menceritakan isi hatinya kepada Chelsea. Chelsea pun mengancam Kenny kalau ayahnya bisa berbuat sesuatu kepadanya. Vidya menelpon Kenny karena ayah Vidya ingin mengenal Kenny dan untuk datang ke rumahnya besok. Fahri yang tahu kedekatan Kenny dan Vidya sangat uring-uringan dan lalu Fahri pun mengajak Kenny untuk berjumpa. Di situ Fahri mengetahui bahwa Kenny mengagumi Islam dan berniat untuk membantunya. Setelah pulang berjumpa dengan Fahri, Kenny diintai oleh polisi karena sudah tahu pekerjaannya. Ketika polisi masuk ke ruangannya, mereka sudah tidak ada di sana. Namun polisi tidak berhenti begitu saja dan tetap mengejar Kenny dan kawan-kawan. Namun polisi lebih cerdas dari mereka. Kenny pun akhirnya tertangkap. Setelah kejadian tadi, melihat Vidya yang sedang menunggunya, merasa kecewa dan menelpon Kenny terus-menerus namun tidak ada jawaban. Kenny di dalam tahanan sangat sedih dan menyesal. Keesokan harinya, Vidya yang tidak tahu Kenny ditahan mencarinya terus-menerus. Beberapa hari kemudian, Kenny bebas. Yang membebaskannya adalah ayah Chelsea. Dan ayah Chelsea menganggapnya ini adalah hutang. Setelah beberapa hari, Kenny pun mendatangi rumah Vidya. Ayah Vidya yang awalnya kurang menyukai Kenny, terdiam dengan jawaban Kenny. Karena Kenny yang mau mempelajari Islam dan lebih dalam lagi. Fahri pun dengan senang hati membantu Kenny untuk mempelajari Islam. Ayah Vidya menanyakan isi hati Vidya yang sebenarnya. Kalau Vidya pun tidak mengerti dengan isi hatinya. Keesokan harinya, Kenny kembali menemui Fahri. Mereka berbicara, dan Vidya tidak tahu kedekatan mereka bermaksud apa. Dan Kenny pun berkunjung ke rumah Vidya dan cuma ada Vidya di rumah. Akhirnya Kenny tahu kalau di dalam Islam dia tidak diperbolehkan hanya berduaan di dalam rumah oleh seorang wanita. Kenny dan Vidya hanya berbicara melalui jendela, menanyakan kedekatannya dengan Fahri, namun Kenny hanya tersenyum. Ayah Chelsea berkunjung ke rumah Kenny dan memberitahu kalau Kenny sedang berdekatan dengan seorang muslim. Setibanya Kenny di rumah, Kenny dimarahi oleh ayahnya dan ditampar. Kemudian ibunya berkata, dulu ibunya juga pernah menyukai seseorang muslim, dan ibunya menyuruh Kenny untuk meninggalkan Vidya. Kenny berkunjung ke warung milik ayah Vidya dan izin kepada ayah Vidya untuk berbicara dengan Vidya. Kenny meminta penjelasan tentang perasaan Vidya ke Kenny, namun Vidya tidak menjawabnya. Lalu Kenny berkata dia akan menikah, dan itu membuat perasaan Vidya yang mulai jatuh cinta membuat Vidya sangat hancur dan kecewa. Kenny pun pergi dan meninggalkan Vidya.
Ayah Vidya yang tidak tahu apa-apa sangat bingung dan tidak tahu apa yang mereka katakan. Akhirnya tiba di pernikahan Kenny dan Chelsea. Vidya bertanya mengapa Fahri mau membantu Kenny untuk mengenal Islam. Kenny pun berkata kalau dia ingin dekat dengan Vidya. Kenny yang acara pernikahannya akan digelar berkata kepada ayahnya kalau dia tidak mau acara ini diteruskan karena Kenny tidak menyukai Chelsea. Akhirnya ayah Kenny tidak mengakui Kenny sebagai anaknya. Chelsea pun sedih, ayahnya tidak terima dan akhirnya ayahnya menyuruh anak buahnya untuk menculik dan memukuli ayahnya. Tiba-tiba Kenny pun datang, membantu Vidya dan ayahnya untuk melarikan diri. Lalu preman itu mengeluarkan pisau dan menusuk Kenny dengan pisau tersebut. Kenny yang sangat sekarat meminta tolong kepada ayah Vidya untuk membantunya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum dia meninggal. Ketika 2 kalimat syahadat itu disebutkan, Kenny meninggal dunia, membuat Vidya sangat hancur dan sedih. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pesan dakwah yang bisa diuraikan pada film Ajari Aku Islam. Dan di sini bisa dilihat beberapa ajaran atau petunjuk untuk kita selalu menebarkan kebaikan. Pesan dakwah yang disampaikan dalam film ini berupa tentang agama, adab, tolong-menolong, dilarang bersentuhan dengan yang bukan mahram, Iqra sebagai alat belajar mengaji, nasihat, dan mu'alaf. Banyak sekali yang bisa dipetik dan diambil pelajarannya. Pesan dakwah yang paling dominan pada film Ajari Aku Islam adalah bagaimana perjuangan pemuda non-muslim yang mengharapkan cintanya kepada wanita muslim yang membuatnya tertarik dengan Islam. Selain pesan dakwah, film ini memberikan gambaran kepada masyarakat, khususnya non-muslim, bagaimana jiwanya yang sudah siap dengan berbagai tantangan ketika dirinya mau masuk Islam. Dan kita bisa dapat melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunjukkan jalan yang benar ketika sudah masuk Islam. Cukup sekian yang dapat saya ambil dari video tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.